3 Jakarta. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja PPG pada tanggal 13 Desember 2022 dengan nomor peserta PPG 2016 983 93483 dengan NIM PPG 220123 6017. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dengan materi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menggunakan model project based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek ombak dulu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Kurang semangat. Sekali lagi semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran sejarah. Sebelum kita mulai, minta tolong dulu ada yang pimpin doa, silahkan. Kita belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, alangkah baiknya kita semoga yang tidak hadir hari ini diberikan kesehatan. Di sini kalau misalkan kalian melihat ada sampah di antara kita, minta tolong dibuang. Sambil teman-teman buang sampah, saya mengingatkan nih, mantra pembelajaran kita ada ingat gak? Kalau mau minum harus izin. Kalau mau ke toilet harus izin. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Nusantara. Ini adalah kompetensi, indikator, dan tujuan pembelajarannya, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan kebudayaan pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Dan ini sebenarnya indikator atau yang akan kalian capai nanti, ini sebenarnya ada dua, tapi saya akan membahasnya hari ini satu aja dulu, yaitu menganalisis tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, tujuannya, harapannya adalah nanti setelah kalian selesai pembelajaran hari ini, kalian mampu untuk menganalisis nih bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa-masa kerajaan Islam di Indonesia
project based learning atau project yang nanti akan kita laksanakan. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah project. Kalian cukup membuat infografis atau PPT tentang kerajaan yang nanti akan saya bagikan sesuai dengan tema. Langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama adalah nanti kita akan melaksanakan assessment, ada pretest dan post-test. Pretest dan post-test itu soalnya sama. Kenapa? Pretest itu adalah ingin mengetahui kemampuan kalian sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Sementara post-test itu adalah setelah pembelajaran, saya akan mengecek lagi apakah ada perubahan nilai antara sebelum belajar atau sesudah belajar. Kemudian ada pemaparan, ada diskusi, kemudian kita traveling, dan kemudian pengumpulan LKPD, post-test, dan refleksi. Ada video motivasi, dilihat terlebih dahulu ya. Tadi kata apa itu? Saya minta sepeda. Kalau anda naik sepeda, apa kerja terjatuh. Jadi kalau saya lebih ikut, saya masuk. Ucapan dulu, saya ditanya ini murah 90 kurang 10. Tapi jiwanya kita tahu. Ada yang mau menanggapi dari video tersebut? Silakan. Beliau selalu bekerja. Beliau punya pemikiran bahwa kehidupan beliau dan keluarga itu akan makmur kalau masyarakat juga makmur. Jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitar apa artinya? Jadi bermanfaat. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin kalian mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Nanti setelah soal pretest ini sudah kalian kerjakan, di akhir pelajaran akan ada soal post-test. Saya bagikan terlebih dahulu ya. Silakan mengerjakan waktunya 10 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Belum. Oh ya, nanti. Ya Bu, tadi aku belum. Wah, ini juga sudah selesai ya. Baik, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ingat tidak dengan pembelajaran sebelumnya? Masih Apa tuh? teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia ada berapa? Sejarah Gujarat. Terus satu-satu. Gujarat itu dari mana? India. Terus? Persia. Persia dari mana? Timur Iran. Terus? Cina. Terus? Makkah. Sebelum saya bertanya tentang ini, saya mau nanya dulu. Apa sih manfaat kita belajar tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam? Apa sih gunanya buat kehidupan kita sehari-hari? Ada nggak sih? Apa? Bisa mengenali nisbat dari ulama-ulama yang menyebarkan Islam. Oh, bagus. Ada satu kerajaan namanya Kerajaan Demak di mana lahirlah wali. Di situ kita belajar gimana caranya para wali songo ini membawa diri mereka untuk mensiarkan atau memberitakan agama Islam ke berbagai daerah di tanah Jawa. Kenapa disebut Spice Island? Apakah itu benar? Menghasilkan rempah-rempah. Apakah Anda sudah mengetahui tentang kerajaan Islam yang bersekutu dengan negara Barat? Perdagangan. Saya juga mau mulainya ya. Kita mulai dari kerajaan dulu ya.
kerajaan Hindu-Buddha ini bubar karena masuknya agama Islam. Ternyata agama Islam ini ketika masuk ke Indonesia itu bersamaan dengan runtuhnya kota Konstantinopel, di mana kota Konstantinopel itu merupakan kota terbesar, kota perdagangan terbesar, di mana mereka juga selain jual rempah-rempah, mereka juga menjual supra, mereka jual keramik dari Cina dan lain sebagainya. Tapi kota ini hancur. Di Maluku terdapat kerajaan yang namanya Kerajaan Ternate dan Borobudur. Saya ada video lagi. Ini adalah jam kerajaan di Indonesia. Setelah kerajaan-kerajaan ini juga surut, mulai menjadi kerajaan-kerajaan Islam di tanah kita. Agama Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi. Agama yang budaya Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan juga dari Jawa. Kerajaan Samudra. Samudra merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Letaknya di daerah Pulau Sumbawa, Palestina Aceh. Pusat pemerintahan Sultan Pasar adalah dan Jenderal Air dan Sultan Pasar. Aceh Utara. Raja-rajanya adalah Sultan Pasar. Kerajaan ini didirikan oleh Mbak Nasional pada tahun 1257. Kesultanan Ternate menikmati kepemimpinan di Pulau ke-16 berkat bagaimana tahanan dan kekuatan militernya. Pada masa dia kekuasaannya meminta mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara yang Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Ciawi, Filipina. Kerajaan terkenal adalah Zainal Abidin dan Sultan Babur. Kelima, Kerajaan Amerika. Kesultanan Amerika sebuah kerajaan Islam yang memiliki 1494 sebelum Indonesia. Yang memiliki kesultanan yang mulia pada 1552. Setelah mengalami masa hubungan kesultanan yang dari Sultan menjadi sebagai Sultan Belanda. Jadi seperti yang saya sudah bilang, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kita akan bahas, sebenarnya kerajaan Islam itu ada banyak ya. Cuman kita ambil 6 aja. Untuk hari ini 6 saja, yaitu kita akan membahas kerajaan Samudra Pasar, Banten, Demak, kemudian Gorontalo, Ternate Timore, dan juga Aceh. Samudra Pasar. Samudra Pasar itu awalnya didirikan oleh yang namanya Merasilu. Nah, Merasilu ini sebenarnya bukan orang beragama Islam. Cuman ketika agama Islam masuk, akhirnya berubah nama menjadi Malik al-Mu'tasim. Kemudian Samudra Pasar merupakan kerajaan Islam tertua di. Kalau membahas tentang kerajaan Demak, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dari kerajaan Demak ini muncullah para wali. Demak ini berdiri ketika Majapahit itu runtuh. Jadi masih ada cita-cita. Majapahit punya cita-cita apa tuh? Ada sumpah apa? Masih sumpah itu mengatakan bahwa tidak akan memakan buah kelapa kalau tidak menguasai seluruh Nusantara. Kemudian ada kerajaan Aceh yang berdiri paling lama dibandingkan kerajaan Islam lainnya. Terus juga ada kerajaan Banten yang terkenal dengan Sultan Agung Tirtayasanya, dan juga yang pasti kalian kenal adalah Fatah. Setelah tadi kita sudah mendengar video dari YouTube, saya juga sudah membuat penguatan. Masuklah kita ke diskusi kelompok. Saya ingin membagi menjadi 6 kelompok. Apakah ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah ya, sama seperti minggu kemarin ya. Adalah materi atau permasalahan yang akan saya berikan kepada kalian. Yang tadi saya sebutkan bahwa kalian akan membuat proyek hari ini, yaitu kalian membuat poster atau infografis atau bahkan buat prototipe. Setelah sudah jadi, maka kita akan
kelompok 1 udah jadi proyeknya. Maka kalian akan menjadi, ada yang menjadi guide-nya, yaitu yang mempresentasikan proyek, dan juga ada yang menjadi traveler yang berkeliling kerajaan. Nah, nanti teknisnya adalah kalian sesuai dengan arah jam satu kelompok cukup 5 menit ya. Ya, langkah-langkahnya saya sebutkan kembali. Yang pertama, kita akan membagikan menjadi 6 kelompok, sudah. Kemudian yang kedua, setelah dibagi menjadi 6 kelompok, maka guru akan memberikan materi atau masalahnya. Yang ketiga, setelah masalahnya sudah ada, maka kita akan mencari studi literatur. Kemudian yang keempat, setelah melaksanakan studi literatur, maka kita untuk membuat proyek dan melaksanakan metode traveler yang terbagi menjadi 2, ada yang menjadi traveler, ada yang menjadi guide. Dan yang terakhir adalah melaksanakan traveling dan juga mengisi LKPD. Ini adalah LKPD-nya yang nanti akan kalian isi ketika kalian lagi jalan-jalan ke kerajaan-kerajaan lain. Sementara ini lembar penilaiannya nanti akan ada di akhir saja. Dan juga ada refleksi seperti biasa untuk merefleksi pembelajaran hari ini seperti apa sih? Nah, seperti yang biasanya kita lakukan kalau melaksanakan proyek adalah melakukan studi literatur. Silakan sebelum kita membuat proyek, coba kalian searching dulu, boleh di buku atau boleh di berbagai sumber di internet tentang kerajaan masing-masing. Saya berikan waktu 15 menit, cukup ya? Cukup. Silakan dimulai dari sekarang.
tanjakan ke depan. Saya bilang begitu. Wah. Tadi kalau saya bilang adik berarti ke samping. Jelas? Jelas, kita ulang. Ayah ngapain ayah? Ibu? Kanan. Kakak? Depan. Adik? Samping. Kita mulai ya. Ayah sedang bersama ibu pergi menemui adik dan kakak. Dua kali. Ibu dan kakak menunggu di adik, kakak, ayah, dan ibu akhirnya berkumpul semua di rumah sambil menunggu ayah. Oke, terima kasih. Saya mau mengulang lagi teknis pembelajaran traveling. Jadi nanti satu kelompok akan kebagi menjadi 3 orang traveler dan 3 orang guide. 3 orang traveler ini akan bertugas pergi ke kerajaan lain, mencari ya. Kalau misalnya satu kelompok cuma 4 berarti 2 traveler sama 2 guide. Nah tugasnya kalian itu adalah mencari informasi dari kerajaan lain yang nanti akan kalian tulis di akan. Ya, sampai di sini sudah paham? Oke, lanjut. Hanya 5 menit tiap satu kelompok. Kalian silakan pindah ke kelompok sesuai arah jarum jam. Berarti kalau arah jarum jam pindah ke kanan. Ke? Oke, silakan yang traveler berdiri dulu. Saya mau lihat. Yang guide juga berdiri. Teknisnya adalah guide itu berdiri dan traveler itu duduk. Ya, teknisnya adalah guide itu berdiri dan traveler itu duduk. Silakan kita mulai dari sekarang.
kita ya selain memperebutkan kekuasaan. Nah itu diperlukan lagi karena IPOK ini campur tangan. Dia ngebantu Sultan Haji sampai akhirnya Sultan Haji dimenang. Waktunya sudah selesai karena kita sudah melewati batas waktu ya. Waktu sudah tinggal sedikit lagi. Kita lanjutkan Ibu. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ada yang mau bertanya tidak sampai di sini? Kita sudah melaksanakan pembelajaran traveling. Kalian sudah ke kerajaan masing-masing. Ada yang ke Demak, ke Aceh, ke Banten, ke Gorontalo, ke Nada Tidore, Samudra Pasai. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Sebelum saya minta kesimpulan, saya mau minta tolong kumpulkan dulu LKPD-nya. Ayo, silakan. Dikumpulkan dulu LKPD-nya yang sudah selesai. Dikumpulkan dulu LKPD-nya. Kelompok lain silakan. Dikumpulkan dulu LKPD-nya. Dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Sudah Sebelas nih sudah selesai semua. Udah, alhamdulillah. Sebelas ini sudah Ada yang bersedia memberikan kesimpulan pada hari ini? Silakan. Cesar? Ya, intinya kita nggak boleh melupakan sejarah Islam di Indonesia. Apalagi kan Islam itu mayoritas agama di sini ya, jadi kita nggak boleh melupakan. Saya memberikan penguatan sekaligus kesimpulan ya. Jadi sebenarnya kerajaan Islam itu ada banyak, cuman hari ini memang kita hanya berkesempatan untuk menyimpulkan 6 kerajaan, yaitu Samudra Pasai, Gorontalo, Demak, Banten, Aceh, Gorontalo, dan Ternate Tidore. Di setiap kerajaan-kerajaan ini memiliki daya tarik masing-masing, tapi rata-rata itu terkenal karena perdagangan. Negara kita adalah negara yang sangat strategis, dilewati oleh jalur pelayaran sehingga para pedagang dari bangsa asing pun datang ke kita untuk berdagang. Secara tidak langsung kita hidup dari perdagangan. Nah, hari ini kita belajar sampai di sini terlebih dahulu. Minggu depan jangan lupa ya, tugas kalian adalah untuk belajar materi tentang bukti-bukti dari kerajaan Islam. Next. Thank you. Sebelum kita selesaikan hari ini, saya mau minta tolong yang terakhir adalah mengerjakan soal lembar penilaian dulu ya. Ini ada PG 10 soal, kerjakan terlebih dahulu ya. Sekaligus saya bagikan lembar refleksinya ya. Refleksi dulu.
jawabannya adalah sangat. Tepuk tangan dong buat Zambia.